Eh, Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fudin Cemong. Susah banget namanya ya. Mau tanya cara membuat antena frekuensi 4 giga, frekuensi 4 4G untuk HP di pedesaan yang jauh dari pemancar. Susah banget sinyal di desa pegunungan tempat saya Pak. Mohon dikasih gambaran antenanya. Eh, Hati-hati ya, antena itu belum tentu solusi loh. Karena Anda butuh dari antena kabel ke ininya, ke handphone Anda, dan ini handphonenya harus dicolokin antena berarti kan, dan sebagian besar handphone nggak bisa dicolokin antena. Jadi kalaupun kita bikin antena 4G nggak bisa dicolokin ke handphonenya sih sebenarnya, karena handphonenya nggak ada colokan buat antena, itu yang jadi masalah. Jadi solusinya buat antena 4G kayak gini, sebaiknya Anda ke toko-toko online dulu, cari modem. Atau kalau kalau yang mau mahal, ini solusi mahal dulu ya, repeater 4G. Jadi Anda bisa beli repeater 4G, banyak banget yang jual. Nih antenanya seperti ini. Kalau yang lengkap kayak gini sih. Jadi ada antena yang bentuknya kayak segitiga. Ini antena segitiganya. Terus ada antena yang buat nyebarin lagi. Jadi kalau ini pemasangannya harganya 125.000 masangnya. Barangnya sekitar sejutaan sih. Kira-kira kayak gini. Ini barangnya 2G, 4G udah lengkap, sama ada dua antena, perhatikan, ada satu antena yang bentuknya kayak segitiga diarahin ke BTS-nya, ada antena buat nyebarin lagi. Jadi harga sekitar 1 sampai 1,5 juta, kira-kira kayak gitu. Ini ada yang lebih bagus, harganya 2,5. Ini 1,2, ini lebih dahsyat, bisa 3 band, harganya 3,3. Itu ya. Jadi nggak bisa ke handphone langsung, soalnya handphonenya nggak ada antenanya. Cuman ini katanya Kominfo melanggar hukum, katanya sih. Jadi tapi barangnya ada di toko-toko online, jadi beli aja lah gitu ya. Kira-kira 1,5 jutaan lah seharga handphone lah, satu biji. Tapi ini jadi sedesa Anda, orang-orang di sekitar rumah Anda jadi bagus semua sinyalnya. Jadi Anda amal ibadahnya baik banget lah kalau Anda masang kayak ginian. Nah, yang lebih tidak melanggar hukum adalah MiFi modem. Ini modem MiFi, bentuknya seperti ini. Jadi yang masuk 4G ini bisa dicolokin antena sih, modem-modem seperti ini bisa colokin antena. Masuknya 4G, keluarnya WiFi. Jadi dari handphone masuknya pakai WiFi, tidak pakai 4G-nya. Kalau yang ini tidak melanggar hukum. Nah, cari yang ada antenanya, MiFi antena. Ini ada yang antenanya bentuknya apa? Kawat kayak gini aja, tapi nggak bagus tuh antena yang itu. Yang bagus yang kayak gini. Oke. Nah, ini bisa dicolokin ke modem MiFi-nya. Jadi harus cari. Nah, ini kayak ini modem MiFi-nya, dia cari modem yang ada, berarti Huawei 5577. Ini bisa dicolokin antena nih. Jadi coba Shopee E5577. Nah, ini makhluknya, oh ini nggak kelihatan. Tapi di sini ada ininya. Nah, ini ada ini E5577. Menarik ini. Ini kelihatan ada dua antena di sini. Oh ini dia. Kok nggak kelihatan antenanya ya? Nah ini. Oke. Ini dia. Dia udah di unlock juga sekalian. Jadi ini udah antenanya bisa dicolokin. Tapi ini keren, antenanya ada dua yang ini. Oke. Nih kelihatan antenanya dua. Ada yang antenanya satu sih. Nah, kalau udah tahu modem MiFi, coba modem.
terus antena. Yang ada antenanya aja saya cari. Ini ada antenanya nih. 1 juta modemnya, parah. Oh, selalu yang ini yang jadi referensi. Kayaknya paling murah 300 ribuan soalnya modemnya. 5372 sama 5577. Antenanya 2 biji kayak gini sih tapi bentuknya. Perhatiin colokannya, ini colokan TNC kalau nggak salah. Jadi colokan, nah ini. Nah, ini yang seru nih. Ini udah siap buat ini antenanya disiapin sama dia. Ada 2, terus antenanya bisa sambungin nih. Di paralel dia. Jadi 2 antena jadiin 1 sama dia. Ini dia pasang 2 jadi 1 kayak gini. Oke, dari 2 antena ini jadiin 1 di paralel sama dia. Terus kita pasangin 1 antena. Ini antenanya. Oke. Nah, kalau mau lebih bagus lagi antenanya kita ganti sih supaya antenanya bisa ngarah ke BTS langsung. Nih. Oke. Nah, ini antenanya kayak gini yang lebih bagus. Ini antenanya yang ini bagus. Oke. Kalau bisa dapat antena seperti ini lebih bagus, kita bisa nyambungnya lebih bagus di situ. Jadi ini 312 kayaknya antenanya doang. Di antena modemnya belum termasuk. Modem harganya 300-an juga soalnya. Nggak mungkin dia harga 300 ini dengan antena. Jadi antenanya harganya 300.000, terus yang ini harganya 300 lagi. Oke, beres ya. Jadi Anda makanya 600.000, tapi ini antena bagus loh, ini hati-hati. Ini bukan antena jelek, ini antena bagus. Karena bentuknya kayak parabola. Kalau yang cuman kawat-kawat itu aja jelek sih, nggak sebagus yang ini. Cuma dia sensitif, jadi kita harus benar-benar ngarahin ke BTS-nya supaya sinyalnya bagus. Antena yang lain adalah kayak gini, Yagi. Oke, ini kabel koaksnya turun masuk ke modem WiFi ini. Jadi kira-kira gitu. Oke, jadi kita bisa milih, bisa pakai kayak antena Yagi gini, harganya sekitar 300.000 semua. Oke, kalau jadi Anda bisa ini, terus masukin ke modem WiFi ini. Oke. Cuman Anda butuh, ini seru banget sih kayaknya lagi belajar. Itu anaknya lagi belajar parah banget. Ini modem-modem yang bisa disambungin pigtailnya. Oke. Ini tipe-tipe modem yang bisa sambungin sama antena. Jadi Anda harus cek dulu modemnya tipe yang mana, soalnya kita butuh pigtail yang benar. Oke. Beres ya. Jadi sarannya nggak bisa ke handphone langsung, mau nggak mau harus milih mau pakai repeater atau pakai modem WiFi. Oke. Repeater harganya 1 juta lebih, modem WiFi jatuh-jatuh sekitar 600.000. Yang murah modem WiFi. Dan modem WiFi tidak melanggar hukum, yang repeater bisa melanggar hukum, hati-hati aja. Oke. Jadi kira-kira gitu. Kalau tetap maksa pengen bikin sendiri antenanya, mungkin yang gampang adalah antena yang tadi yang bentuknya kayak antena TV itu, yang kayak gini-gini itu lebih gampang bikinnya. Oke, saya kasih contoh. Ini yang kayak gini lebih gampang bikinnya. Oke. Saya akan kasih contoh ini. Ini softwarenya namanya MM-ANA. Anda bisa ambil free gratis. MM-ANA. Ini bisa ambil free gratis di internet, terutama yang di sini MM-ANA Gal 3.0 download free. Bisa diambil. Anda bisa taruh di komputer Anda. Kemudian kita coba cari ya. Open. Saya akan cari antenanya VHF beam. Saya cari yang elemennya banyak. Ini 23 elemen. 12 elemen ini, 12 elemen. Ini 15 elemen. Ini 15 elemen, jadi panjang nih antena 15 elemen. Oke. Ini bentuknya 15 elemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 elemen. Koaksnya masuk di sini. Ntar. Oke. Cuman ini frekuensinya bukan frekuensi 4G. Ini frekuensinya adalah 1,29 Gbps. 4G kita kebanyakan 4G
4G kita tergantung nih. Jadi harus cek dulu di operatornya kita pakai 4G yang mana. Kemungkinan di sini sih 1,8 GHz. Coba bener nggak? Kalau nggak gini lah, frekuensi nih ada di sini nih 1,7 sama 2,1 GHz, ada juga di 2,3. Jadi tergantung 4G yang mana yang kita pakai sih sebenarnya. Masing-masing operator punya 4G-nya beda-beda, jadi pusing urusannya. Ini dia 1800 ya. Jadi coba kita lihat di sini ada tulisannya nggak? Ada yang di 2,1, ada yang di 2,3. Jadi ini dia. Ini ada frekuensinya, ini dia. Indosat di 1, Telkomsel dari 1,8, ada di 2,3. Jadi tergantung kita dapat frekuensi yang mana. Oke, misal kita main di 1,8 GHz, antenanya bisa kita rancang. Ini kan masih di 1,2 GHz. Kalau kita mau rubah antenanya, caranya adalah gini, edit, wire, scale, pindahin ke 1800 MHz. Oke, nah ini udah berkurang. Sekarang kita lakukan kalkulasi, optimize, kita kasih front to back ratio-nya sedikit, SWR-nya terutama yang harus lebih banyak. All element saya ini start. Ini SWR-nya turun, udah 1,1. Ini gain-nya lumayan gede, ini totalnya sekitar berapa nih? 25 dB. Gede banget nih 25 dB. Terus front to back ratio-nya sekitar 10 dB-an. Oke. Dengan SWR-nya hampir 1 di sini. Kalau kita lihat far field ini pola radiasinya dia bisa kelihatan. Oke. Kita bisa lihat plot-plotnya dia. Ini pola radiasinya, ini gain-nya bisa kita lihat. Gain-nya sekitar 14 dB, tapi ada front to back ratio-nya bagus banget, 12 dB. SWR-nya kita bisa lihat 1 di 1,8, kira-kira gitu. Tapi geser-geser dia masih bisa sih, masih 1,2 SWR-nya. Oke. Nah, sekarang ukurannya kayak gimana tuh antena? Ukurannya dari sini bisa kita lihat. Ini elemen nomor 1, ini yang warna yang gelap. Ini panjangnya 0,7 cm panjangnya. Elemen 2 7 cm lagi, tapi 7,1. Ini 7,1, 7 apa? Ini bisa lihat ukuran-ukurannya ya. Jadi posisi Z-nya sebelah mana, posisi Y-nya sebelah mana. Harus benar nanti, masangnya harus benar. Rata-rata sekitar 7 cm, 7-6 cm. Cuman antena yang belakang ini agak panjang, ini buat refleksinya. Buat mantulin sinyal ke depannya sekitar 16 cm. Jadi kita punya antena besarnya 16 cm, panjang ke sini titik ini sekitar setengah meter, 0,6, 60 cm. Jadi 67 cm lah dari titik ini ke sini, 67 cm. Sementara ke belakangnya 3 cm, 4 cm lah. Ini ke sini 4 cm, sini 67 cm. Jadi semua bisa kita buat sendiri sih antena seperti ini. Ini nggak boleh boomnya dia yang megang elemen-elemen ini nggak boleh tidak boleh berbentuk metal. Jadi Anda bisa pakai plastik, bisa pakai, kalau pipa pralon harus yang kuat, pipa pralon kuat, yang tidak lentur ya. Bisa juga kayu sih, list kayu itu bisa dipakai juga kalau mau. Jadi kalau kita mau bikin antena ini bisa pakai list kayu juga boleh, nggak masalah. Dicat aja yang bagus supaya nggak gampang keropos, kira-kira kayak gitu. Oke. Nih ukurannya semua ada.
Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat siapa tadi? Mas Fudin Cemong susah banget namanya. Untuk buat antena 4G. Cuman nggak bisa ke handphone langsung karena handphonenya nggak ada colokannya buat antena. Jadi Anda harus pakai MiFi atau pakai repeater 4G. Kira-kira kayak gitu. Saran saya sih pakai MiFi, jangan pakai repeater 4G. Soalnya ntar bisa berabe urusannya sama aturan. Kalau MiFi Anda nggak ngelanggar aturan apa-apa sih, santai. Oke, mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat Mas Fudin Cemongs itu.